Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Media Putih Headlines membocorkan desain jersey away Manchester United untuk musim 2023-2024. Sementara itu ada Cristiano Ronaldo yang sempat berharap untuk bergabung ke Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Aston Villa yang berhasil menekuk Tottenham Hotspur dengan skor 0-2. Di laga ini pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte berharap keajaiban datang di skuad The Lily White. Wah, kira-kira kejadian apa ya guys? Tottenham Hotspur mengawali awal tahun dengan hasil yang cukup pahit. Sebab pada laga itu skuad The Lily White harus takluk atas Aston Villa dengan 2 gol tanpa balas. Kedua tim menutup babak pertama dengan hasil imbang kacamata. Memasuki babak kedua, skuad asuhan Unai Emery itu mencetak 2 gol lewat Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Dengan hasil ini, Tottenham harus puas turun di posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 30 poin. Sementara Aston Villa berada di peringkat ke-12 dengan menorehkan 21 poin. Kemenangan atas Tottenham Hotspur menjadi catatan manis bagi Unai Emery, sebab ex-pelatih Villarreal itu mampu membawa skuad The Villa bangkit dari keterpurukan. Berikutnya, pelatih berusia 51 tahun tersebut memperpanjang rekor apiknya saat berjumpa dengan Tottenham, yakni belum pernah menelan satu kekalahan saat berhadapan dengan skuad Lily White. Sebelum bersama Aston Villa, Emery sendiri pernah menjadi juru taktik bagi sang rival abadi yakni Arsenal. Dia menjadi pelatih The Gunners pada tahun 2018 sampai 2019 lalu. Tottenham Hotspur gagal meraih 3 poin usai takluk atas Aston Villa dengan skor 0-2. Sang pelatih Antonio Conte mengaku terkejut dengan hasil tersebut. Conte menyebut kalau kekalahan itu merupakan sesuatu yang gila, sebab sebelumnya dia pun yakin kalau anak asuhnya sedang dalam tren juara untuk memenangkan gelar di musim ini. Akibat kekalahan itu membuat skuad The Lily White harus jauh dari persaingan gelar juara. Mereka terlempar dari peringkat 4 besar dan kini menempati posisi 5 klasemen sementara. Oleh sebab itu, Conte pun sedang membutuhkan keajaiban untuk bisa bersaing setidaknya di papan atas klasemen. Lanjut ke hasil pertandingan Premier League di jam 2 dini hari tadi, ada Chelsea yang gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang Nottingham Forest dengan skor 1-1. Nah, sang pelatih Graham Potter mengakui kalau hasil imbang memang pantas didapat oleh skuadnya yang kerap membuang peluang. Chelsea gagal meraih poin sempurna dalam laga lanjutan pekan ke-16 Premier League. Pada laga itu, skuad The Blues ditahan imbang Nottingham Forest dengan skor 1-1. Chelsea unggul terlebih dahulu lewat sepakan Raheem Sterling pada menit ke-16 pertandingan. Selanjutnya, sang tuan rumah mampu membalasnya melalui gol Serge Aurier di menit ke-63. Dengan hasil ini, Chelsea naik ke posisi 8 klasemen sementara dengan raihan 25 poin. Sementara Nottingham Forest berada di peringkat 18 dengan menorehkan 14 poin. Chelsea gagal meraih 3 poin penuh pada laga lanjutan Premier League yang berlangsung tadi malam. Pada laga itu, skuad The Blues ditahan imbang Nottingham Forest dengan skor 1-1. Terdapat fakta menarik dari hasil imbang yang didapatkan oleh skuad asuhan Graham Potter ini, yakni gagal menaklukkan Nottingham sejak 26 tahun lalu. Dengan hasil imbang ini, skuad The Blues pun kian jauh dari gelar juara di musim ini. Mereka berada di peringkat 8 klasemen dengan baru mengemas 25 poin. Graham Potter memberikan komentar pasca gagal meraih kemenangan di laga kontra Nottingham Forest. Dia mengatakan kalau anak asuhnya memang pantas mendapat hasil imbang. Pasalnya, Kai Havertz dan kawan-kawan kerap membuang peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol, termasuk peluang emas Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-80 pertandingan. Padahal skuad The Blues sempat memimpin skor setelah Raheem Sterling mencetak gol di menit ke-16. Sayang, Serge Aurier mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-63 pertandingan. Cody Gakpo resmi hengkang ke Liverpool dengan mahar sebesar 42 juta euro. Hijrahnya winger asal Belanda ini dinilai atas pengaruh dari keberadaan Virgil van Dijk di skuad. Namun hal tersebut dibantah oleh sang pelatih Jurgen Klopp. Menurut mantan pelatih Borussia Dortmund ini, Gakpo pindah atas keinginannya sendiri. Hal itu dipastikan oleh Klopp setelah berbicara dengan sang pemain lewat telepon. Di sisi lain, pelatih berusia 55 tahun ini nggak akan terburu-buru memainkan Gakpo di laga melawan Leicester nanti. Maxima Perone disebut sudah sepakat bergabung ke Manchester City dengan mahar 8 juta euro. Bicara soal The Citizen, sang pelatih Pep Guardiola mengancam bakal cabut dari skuad The Citizen. Wah, kira-kira penyebabnya apa ya guys? Tonton sampai habis.
Manchester City sepakat merekrut Maximo Perrone dari klub Argentina yakni Vélez Sarsfield. Kepastian itu disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Dalam cuitannya, Fabrizio menuliskan kalau skuad Citizens mendatangkan sang pemain dengan mahar 8 juta euro. Nantinya Perrone langsung mendapat tempat di skuad utama. Perrone sendiri menjadi pemain yang paling mencuri perhatian di Liga Argentina musim lalu. Dia telah memainkan 25 pertandingan dengan berhasil menorehkan 3 gol di berbagai kompetisi. Pep Guardiola baru saja memperpanjang kontrak di Manchester City pada akhir November lalu. Pelatih berkepala pelontos itu bertahan di Etihad Stadium sampai tahun 2025. Dilansir dari BBC, pelatih asal Spanyol itu mengancam cabut dari skuad Citizens. Dalam wawancaranya dia mengatakan bakal hengkang jika ada merasa sesuatu yang rusak. Masih belum diketahui pasti makna dibalik kata-kata rusak tersebut. Namun menurut rumor yang beredar, Pep sedang ada masalah dengan salah satu petinggi klub. Sebuah petisi baru-baru muncul yang ditujukan kepada Julian Alvarez. Dalam petisi tersebut, bomber Argentina itu diminta untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya Emilia Ferrero. Hal ini berawal dari video viral beberapa hari yang lalu. Saat itu Emilia melarang Alvarez untuk memberikan tanda tangan kepada para penggemar. Emilia pun meminta para penggemar untuk mau berfoto bersama sang pacar. Kini petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20.000 pengguna. Kita beralih ke rumor transfer, ada Edouard Mendy yang dirumorkan akan merapat ke AC Milan. Sedangkan Manchester United berniat untuk memperpanjang kontrak Alejandro Garnacho. AC Milan berminat untuk mendatangkan penjaga gawang Chelsea yakni Edouard Mendy. Kiper asal Senegal itu memang sering diberitakan bakal angkat koper dari Stamford Bridge. Alasannya karena Mendy merasa cemburu dengan gaji yang ia terima di skuad The Blues. Sebab gajinya terpaut cukup jauh dari kiper Chelsea lainnya seperti Kepa Arrizabalaga. Selain permasalahan gaji, Mendy juga sudah jarang mendapat tempat di skuad asuhan Graham Potter. Dia tercatat sudah melewatkan 22 pertandingan di musim ini. Manchester United meminjamkan Amad Diallo ke Sunderland pada musim panas lalu. Gak disangka winger 20 tahun itu tampil superior bersama skuad The Black Cats. Dari 18 pertandingan Championship, Diallo telah menorehkan 6 gol dan 1 assist. Berkat penampilan apiknya itu, dia pun diklaim bisa kembali merapat ke Manchester United. Apalagi sang pelatih Erik ten Hag sedang berusaha memperkuat sektor penyerangannya dengan membeli pemain baru. Sayangnya Setan Merah saat ini sedang terkendala masalah finansial. Manchester United dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak Alejandro Garnacho. Kabarnya mereka akan membicarakan hal tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Fabrizio mengklaim Setan Merah memang sudah berniat memperpanjang kontrak sang pemain sejak 1 bulan lalu. Dia bilang kalau Garnacho akan mendapat kenaikan gaji. Selain itu, Garnacho juga akan mendapat tawaran kontrak dengan jangka panjang. Alasan Setan Merah memperpanjang kontrak sang pemain disebabkan karena penampilan apiknya di musim ini. Manchester United resmi mengembalikan Martin Dubravka dari masa peminjaman di Newcastle United. Sebelumnya Setan Merah sendiri meminjamkan Dubravka pada musim panas lalu. Saat itu Newcastle United harus merogoh kocek sebesar 2 juta pounds untuk bisa meminjam sang pemain. Pengembalian Dubravka itu merupakan keputusan dari Newcastle United. Pasalnya kiper asal Slovakia itu jarang mendapat menit bermain di skuad The Magpies. Dia pun tercatat baru bermain sebanyak 2 pertandingan saja di turnamen Carabao Cup. Putih Headlines membocorkan desain jersey away Manchester United untuk musim 2023-2024. Bicara soal Setan Merah nih, mereka membuat sebuah blunder dengan masih memasang wajah Cristiano Ronaldo di salah satu merchandise. Media Putih Headlines telah membocorkan desain jersey away Manchester United untuk musim 2023-2024. Desain ini punya perubahan yang sangat signifikan. Bagaimana tidak, jersey ini punya warna dasar hitam putih mirip seperti jersey home Newcastle United. Berikutnya terdapat list merah yang berada di lengan maupun bagian leher jersey. Untuk bagian logo, mereka menempatkannya di tengah yang berdampingan dengan logo apparel Adidas. Cristiano Ronaldo resmi bergabung ke klub raksasa Arab Saudi yakni Al Nassr. Sebelum bergabung, bintang timnas Portugal itu sempat menjajah lapangan latihan Real Madrid di Valdebebas. Dia pun terlihat berlatih dengan seorang diri dan terpisah dari para pemain Los Blancos. Usut punya usut, Ronaldo sempat mengharapkan Real Madrid untuk mau kembali merekrutnya. Sayang seribu sayang, skuad asuhan Carlo Ancelotti itu justru enggan untuk merekrutnya.
Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menerima tawaran dari Al Nassr. Manchester United telah melakukan blunder besar setelah memasang foto Cristiano Ronaldo. Foto Ronaldo itu terpampang jelas pada salah satu merchandise mereka. Hal itu dibagikan oleh seorang penulis dan broadcaster sepak bola Inggris bernama Tom Williams. Williams membagikan hal tersebut pada akun Twitter pribadinya pada 1 Januari kemarin. Padahal setan merah sendiri sudah mendepak Ronaldo sejak wawancaranya bersama Piers Morgan. Kini bintang Portugal itu resmi bergabung ke klub asal Arab Saudi yakni Al Nassr. Usai mendatangkan Cristiano Ronaldo, Al Nassr disebut tertarik untuk memboyong Sergio Busquets. Sedangkan Luis Suarez resmi bergabung ke klub asal Brazil yakni Grêmio. Al Nassr disebut belum puas usai mendatangkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Klub raksasa Arab Saudi itu kembali mengincar pemain bintang lainnya. Kali ini ada gelandang Barcelona yakni Sergio Busquets yang disebut akan merapat. Diketahui Busquets sendiri memang kerap dirumorkan bakal cabut di musim panas mendatang. Alasannya karena Barcelona sendiri belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di bulan Juni. Selain ke Al Nassr, dia juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi MLS. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut wonderkid AS Monaco Benoit Badiashile. Skuad The Blues harus merogoh kocek lumayan besar untuk memboyong sang bek. Menurut jurnalis David Ornstein, mahar tersebut mencapai 37 juta sampai 38 juta pound sterling. Jurnalis kenamaan itu bilang kalau Chelsea tinggal menunggu tes medis saja. Nantinya skuad The Blues akan mengikat kontrak sang pemain dengan jangka panjang. Masih belum diketahui pasti berapa lamakah kontrak tersebut disodorkan. Chelsea melepas Romelu Lukaku ke Inter Milan dengan status pemain pinjaman. Itu artinya bomber asal Belgia itu akan kembali ke Stamford Bridge pada musim panas mendatang. Namun baru-baru ini Lukaku mengaku ogah untuk kembali ke skuad The Blues. Pasalnya dia menyebut kalau dirinya sudah merasa betah bersama skuad Nerazzurri. Sebelumnya Lukaku sendiri sempat mengejutkan para penggemar skuad The Blues. Sebab dia mengaku nggak bahagia usai diwawancarai oleh media Sky Sport. Luis Suarez resmi bergabung ke salah satu klub asal Brazil yakni Grêmio. Skuad berjuluk Tricolor itu mengikat kontrak sang bomber selama 2 tahun ke depan. Sebelum merapat, Suarez sempat diminati oleh sejumlah klub Arab Saudi dan Amerika Serikat. Namun ex-Atletico Madrid ini memantapkan pilihannya dengan berkarir di negeri Samba. Dalam postingan akun resmi Grêmio, Suarez tetap mengenakan nomor punggung kebanggaannya yakni 9. Federasi Sepak Bola Thailand resmi mengajukan protes kepada AFF terkait insiden pelemparan bis. Pelemparan bis ini terjadi sebelum laga Piala AFF yang mempertemukan timnas Indonesia. Saat itu ratusan oknum supporter terlihat melempari kaca bis official Thailand hingga pecah. Beruntung insiden ini nggak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Dikutip dari media mainstream, Sekretaris Jenderal FAT Pathet Supahong menyebut akan mengirimkan sejumlah bukti kepada manajemen AFF. Kita masuk ke persiapan timnas Indonesia sebelum laga kontra Filipina nih. Ada Sintayong yang bakal mengistirahatkan Witan Sulaiman karena dianggap krisis kepercayaan diri. Sedangkan pelatih Filipina mengaku nggak gentar walaupun diklaim bakal menjadi lumbung gol skuad Garuda. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di matchday keempat babak penyisihan grup Piala AFF. Sang pelatih Sintayong disebut akan mencadangkan Witan Sulaiman. Sebelumnya Witan sendiri sedang mengalami krisis kepercayaan diri pasca melawan Thailand. Sebab saat itu dirinya menjadi sorotan karena gagal mencetak gol di depan gawang. Penyebab Sintayong mencadangkan Witan adalah untuk mengurangi beban sang wonderkid. Itu artinya pelatih Korea Selatan itu berkemungkinan bakal bermain dengan formasi 4-3-3. Timnas Filipina akan berhadapan dengan Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF. Skuad berjuluk The Ascals itu berpeluang besar bakal dibantai oleh skuad Garuda. Mendengar berita tersebut, sang pelatih Joseph Ferre mengaku nggak gentar. Dia pun menyebut kalau para pemain sudah siap mental untuk menghadapi pasukan Sintayong. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan akan terus memberikan yang terbaik untuk para pendukung. Seandainya menang, hal ini memudahkan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Dewa United resmi mengakhiri kerjasama dengan Neil Maizar pada hari Kamis lalu. Pemutusan kontrak itu merupakan buntut dari kegagalan sang pelatih di musim ini.
Sebab Neil Maizer gagal membawa Dewa United bersaing di papan atas klasemen. Tanpa berlama-lama, tim berjuluk Tangsel Warrior ini menunjuk Jan Alderweireld sebagai pelatih terbarunya. Sebagai informasi, pelatih asal Belanda itu bukanlah pelatih kaleng-kaleng. Dia merupakan pelatih kenyang pengalaman dengan pernah menukangi berbagai klub top Eropa. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Adedam7700. Happy New Year, cetak gol harian. Thank you, Happy New Year buat kalian semua. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat kamu yang komennya bacain juga, bisa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa.